Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Purwaningsih dari kelas HKIA. Di sini saya akan menjelaskan tasyrik generasi kedua periode sahabat besar atau Khulafaur Rasyidin tahun 11 sampai 40 Hijriah. Latar belakang dari pembahasan ini adalah setelah Rasulullah wafat, roda pemerintahan mulai dikendalikan oleh para sahabat. Sahabat sebagai generasi pertama memiliki peranan penting khususnya dalam menentukan hukum Islam. Di dalam menentukan hukum Islam, para sahabat berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Jika tidak ditemukan pada Al-Quran dan Sunnah, maka mereka melakukan ijtihad serta menggunakan qiyas dan maslahah al-ammah. Berbicara tasyrik pada masa sahabat ini akan memerlukan penjelasan yang sangat panjang. Tetapi pada pembahasan kali ini ada 4 pembahasan saja. Yang pertama adalah pengertian sahabat dan masa hidup sahabat besar. Yang kedua sumber tasyrik dan pemegang wewenang tasyrik. Yang ketiga ijtihad para sahabat besar. Dan yang keempat adalah perbedaan berfatwa di antara para sahabat besar. Yang pertama adalah pengertian sahabat dan masa hidup sahabat besar. Sahabat berasal dari kata sahabi, yang artinya membersamai, mendampingi, dan berinteraksi langsung. Sedangkan menurut istilah, sahabat adalah orang yang bertemu dengan Nabi, baik melihat, bergaul, dan baik dalam keadaan lama maupun keadaan yang sebentar, serta dalam keadaan beriman sampai ia wafat. Masa hidup sahabat besar setelah Rasulullah wafat terjadi perdebatan sengit di antara kaum Muhajirin dan Ansor untuk menjadi khalifah. Setelah melalui perdebatan yang panjang dan berdasarkan kelebihan yang dimiliki oleh kaum Muhajirin, maka terpilihlah Abu Bakar sebagai khalifah pertama, kemudian dilanjutkan oleh Umar, lalu Utsman, dan yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Kontribusi keempat khalifah dalam mengemban amanah terbagi menjadi kedua fokus, yaitu fokus keagamaan dan fokus kepemerintahan. Yang kedua yaitu sumber dan pemegang wewenang tasyrik. Di sini sumber tasyrik ada 5. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril, yang ditulis di dalam mushaf, diawali surat Al-Fatihah dan diakhiri oleh surat An-Nas, serta membacanya bernilai ibadah. Yang kedua adalah sunnah. Sunnah adalah sesuatu yang bersumber dari Nabi, baik berupa ucapan, perbuatan, maupun ketetapan. Fungsi sunnah di sini adalah sebagai penjelas dari kesamaran yang ada di dalam Al-Quran. Yang ketiga yaitu ijma' sahabi dan ijtihad kolektif. Ijma' sahabi adalah kesepakatan para sahabat untuk menentukan hukum syara. Sedangkan ijtihad kolektif adalah kesepakatan para sahabat atas ijtihad terdahulu dengan memilih dalil yang kuat dan memiliki kemaslahatan terkini. Yang keempat adalah qiyas. Qiyas adalah memberlakukan ketentuan hukum yang ada pada persoalan baru yang tidak ditemukan nasnya. Dan yang terakhir adalah maslahah al-ammah, yang berfungsi untuk menciptakan kesejahteraan umum dan menjauhkan dari mara bahaya. Pemegang wewenang tasyrik yang pertama adalah al-muksirun fil ijtihad wa ifta' adalah Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Sabit, dan Abdullah bin Abbas. Yang kedua, al-mutawassitun, yaitu Abu Bakar, Ummu Salamah, Utsman bin Affan, Ubaidah ibnu Samit, Muawiyah, Zubair, Tolhah, Abdurrahman bin Auf, Abu Musa al-Asy'ari, Salman al-Farisi, Mu'ad bin Jabal, dan Anas bin Malik. Yang ketiga yaitu al-muqallilun, yaitu Abu Darda, Abu Yasir, Abu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Tolhah, Ummu Atiyah, Amr bin As, dan Qatadah. Dan yang terakhir adalah sahabat yang tidak ahli dalam beristihad, yang biasa disebut sebagai komunitas awam sahabat. Pembahasan ketiga tentang ijtihad sahabat besar. Yang pertama yaitu ijtihad Abu Bakar dalam masalah waris yang diberikan nenek, yaitu 1/6. Yang kedua, pertentangan membayar zakat. Jika seseorang enggan membayar zakat, maka dalam masa Abu Bakar ini dianggap
sebagai pemberontak, dan mereka yang enggan itu maka dianggap murtad. Yang kedua yaitu Umar bin Khattab. Yang pertama, jatuhnya talak 3 sekaligus dalam suatu majelis. Karena pada masa ini banyak orang yang mempermainkan talak 3. Yang kedua, memberikan harta jarahan perang yang berupa harta bergerak saja. Sedangkan harta yang tidak bergerak seperti pertanian digunakan untuk kemaslahatan umat. Tetapi mereka harus membayar pajak. Dan yang ketiga, tidak memberikan bagian zakat pada mu'alaf. Di sini yang dimaksud mu'alaf adalah orang yang dijinakkan hatinya. Dan yang keempat, tidak memberlakukan potong tangan, karena kebanyakan orang mencuri untuk melanjutkan kehidupannya. Karena pada masa ini banyak orang kelaparan dan harus terpaksa untuk mencuri. Yang kelima adalah sholat tarawih berjamaah yang dilakukan 23 rakaat. Dan yang terakhir adalah pembagian harta ghorowain. Ijtihad Utsman bin Affan. Yang pertama, azan sholat Jumat yang dikumandangkan 2 kali. Pada masa Nabi, azan cukup dikumandangkan 1 kali. Tetapi pada masa Utsman, karena semakin berkembangnya wilayah kekuasaan Islam dan dikhawatirkan tidak terdengar kumandang azan, maka dikumandangkan 2 kali. Yang kedua adalah tentang unta yang kabur. Jika ada unta yang kabur, maka unta itu ditangkap dan dijual. Kemudian jika ada seseorang yang mengaku kalau untanya hilang, maka orang tersebut diberikan uang hasil penjualan tersebut. Dan yang terakhir adalah ijtihad Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, tentang iddah perempuan hamil yang ditinggal mati suaminya adalah 4 bulan 10 hari. Dan yang kedua, yaitu pemberian tanda baca dalam Al-Quran. Serta yang terakhir adalah hukuman bagi pemabuk adalah 80 cambukan. Sebelumnya di dalam hadis diterangkan cukup 40 cambukan saja. Tetapi di dalam masa Ali diberlakukan 80 kali cambukan karena agar mereka jera. Yang keempat adalah perbedaan berfatwa di antara sahabat besar. Yang pertama adalah ketika menetapkan lafadz yang mustarak, seperti salah satu quru', ada yang mengatakan suci dan ada yang mengatakan haid. Yang kedua, ada 2 hukum yang berbeda dari 2 persoalan. Contohnya tentang iddah wanita hamil yang ditinggal mati suaminya. Di sini ada yang mengatakan sampai ia melahirkan, yaitu diambil dari iddah hamil. Dan yang pendapat kedua diambil dari iddah ditinggal mati suaminya, yaitu 4 bulan 10 hari. Yang ketiga, perbedaan pengetahuan tentang sunnah. Contohnya warisan seorang nenek tadi, yaitu 1/6. Yang keempat, perbedaan dalam melihat kesohihan sebuah hadis. Yang kelima, perbedaan dalam menggunakan ra'yu. Dan yang keenam, perbedaan mengkiaskan sesuatu dengan hukum yang asli. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.